Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Metro TV. Bersama saya Rahmania dan rekan saya Firda. Inilah berita selengkapnya. Berita terkini, telah terjadi gempa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gempa terjadi oleh sesar Lembang, bergeser dan mengguncang Kabupaten Sumedang, dan sesar berada di Bandung. Dan warga mengatakan, sesar Lembang memang seringkali bergeser hingga terjadi gempa, bahkan bisa terjadi longsor. Warga pun yang berada di sekitar sesar Lembang sering khawatir dengan adanya bencana yang disebabkan dari sesar Lembang yang bergeser. Dan korban pun yang terkena bencana gempa langsung dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sekian berita dari saya. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kami hari ini. Saya Rahmania dan rekan saya Firda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam iNews TV. Saya Neta Estetia dan rekan saya Kaisa. Inilah berita selengkapnya. Pada tanggal 12 Maret lalu, diduga seorang sopir ambulan yang tengah mengendarai ambulannya sendirian bersama jenazah yang ia bawa, terdapat suara perempuan yang membaca surat An-Nas. Padahal di sana hanya terdapat sang sopir bersama jenazahnya. Lantas sang sopir itu pun ketakutan. Lalu ia pun mengirimkan video itu ke media sosialnya. Diduga kejadian ini terjadi saat pukul 2 dini hari. Pada video sang sopir yang disebar di media sosial, terlihat jalanan sudah gelap dan sudah sepi, dan hanya ada beberapa pengendara di sekitarnya. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kaisa dan Saya Neta Estetia. selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama Breaking News TV. Bersama saya Naila Safira. Dan saya Sally Hermalia. Inilah berita selengkapnya. Telah ditemukan anak hilang berusia 3 tahun. Diketahui anak tersebut hilang sejak 2 hari yang lalu. Awalnya ibu dari anak tersebut mengira sang anak diajak oleh neneknya untuk pergi ke taman. Namun ternyata anak tersebut tidak bersama neneknya. Keluarga pun panik dan akhirnya meminta warga setempat untuk membantu mencari anaknya. Setelah 2 hari pencarian, akhirnya korban ditemukan di kebun milik tetangganya. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Safira. Dan saya Sally Hermalia. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam iNews TV. Bersama saya Fiska Ayudwinanda dan rekan saya Hasya Ramadania. Inilah berita selengkapnya. Baik pemirsa, terjadinya sebuah peristiwa tabrakan kereta api pada pagi hari tanggal 3 Januari tahun 2024 lalu. Kereta api ini berasal dari arah Bandung dan dari arah Cicalengka. Kejadian tersebut memakan 4 korban, yang diantaranya ada masinis dan 3 penumpang yang berada di gerbong paling depan. Lalu, sisa penumpang yang lainnya mengalami luka-luka, dan ada pula yang selamat tanpa luka. Penumpang-penumpang yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk diobati lebih lanjut. Diduga, peristiwa ini terjadi dikarenakan adanya kesalahan komunikasi pada pihak stasiun. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hasya Ramadania dan rekan saya Fiska Ayudwinanda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Vira TV. Bersama saya Sakira dan rekan saya Olivia. Inilah berita selengkapnya. Kronologi pemuda Cirebon. Pada tahun 2016 di daerah Cirebon ada 2 orang pemuda yang menaiki motor. Lalu ada sekelompok geng motor yang berjumlah 11 orang yang ingin mengganggu 2 pemuda yang sedang berjalan-jalan. Sekelompok geng motor itu mengumpet di salah satu sekolah di Cirebon. Lalu 2 pemuda itu melewati sekolahnya dan 2 orang pemuda itu dihalangi untuk lewat. Salah satu orang dilecehkan dan 1 orang lagi dihajar habis-habisan. Ternyata 2 orang pemuda itu meninggal dunia. Setelah 3 hari meninggal dunia, ada temannya korban yang kesurupan arwah korban dan meminta orang tua untuk datang ke rumah temannya. Setelah orang tuanya datang ke rumah temannya, korban langsung menceritakan semuanya tentang kronologinya. Setelah tahu kronologinya, pelaku langsung dicari dan dipenjara seumur hidupnya.
Berita tadi sekaligus penutupan perjumpaan kita hari ini. Saya Olivia dan rekan saya Sakira. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Arek TV bersama saya Liani dan saya Rafifah. Inilah berita selengkapnya. Seorang wanita asal Jakarta Utara pada tanggal 17 Oktober 2024 telah kehilangan salah satu barang berharganya, yaitu dompet. Diduga rumahnya telah dimasuki oleh maling. Melalui CCTV yang terpasang di rumahnya, terlihat sosok pria bertubuh tinggi kurus memasuki rumahnya dini hari sekitar pukul 2 pagi. Namun wanita ini tidak mempersalahkan dompet miliknya karena dompet tersebut tidak memiliki isi sepeser pun. Tetapi wanita ini akan tetap melaporkan dan menuntut sosok pria bertubuh tinggi kurus itu ke kantor polisi terdekat karena telah memasuki rumahnya tanpa izin. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Rafifah dan rekan saya Liani. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam iNews TV. Bersama saya, Kalea Visa Natalia Shelan dan rekan saya, Dinda Kansakurata ini. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, berita yang kami sampaikan mengenai terjadinya gempa di sekitar Garut pada tanggal 18 April 2024. Pukul setengah 12 dini hari. Untungnya terjadinya gempa tidak menimbulkan korban jiwa. Saat ini warga tengah dievakuasi oleh tim SAR di posko terdekat. Menurut BMKG, gempa tersebut sampai ke angka 6,6. Menurut pengakuan warga sekitar, gempa memang cukup mengagetkan mereka lantaran terjadinya pada waktu memasuki dini hari. Tapi beruntungnya warga dapat mengevakuasi diri. Lokasi sekitar Garut yang terkena dampak dari gempa tersebut ikut mengevakuasi diri lantaran gempa yang cukup kuat. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Dinda Kansakurata ini dan rekan saya Kalea Visa Natalia Shelan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam iNews TV bersama saya Azra dan ini rekan saya Alifah. Inilah berita selengkapnya. Baik pemirsa, untuk perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya mengalami kehalangan suhu sekitar 31 derajat. Suhu ini menunjukkan terjadinya kemarau khusus di sekitar Purwakarta untuk wilayah Karawang dan sekitarnya. Suhu mengalami peningkatan lebih dibanding Purwakarta, yaitu sekitar 34 derajat. Dan sebagian besar suhu di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup ekstrim karena adanya perubahan cuaca. Itulah perkiraan cuaca hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Azra. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azra dan rekan saya Alifah. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam iNews TV. Bersama saya Isfi dan rekan saya Kansa Syakwila. Inilah berita selengkapnya. Bank sampah Jogja diluncurkan penanganan sampah di Yogyakarta, termasuk kawasan Malioboro menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, Pemkot Yogyakarta menyambut baik inisiatif paguyuban bank sampah. Untuk membuat gerakan lebih peduli pada lingkungan khususnya pengelolaan sampah, dengan adanya kegiatan itu diharapkan bisa muncul kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah tapi lebih pada bagaimana mengelola sampah. Berita selanjutnya seputar perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan kami Naida. Silahkan Naida. Assalamualaikum pemirsa, perkenalkan nama saya Naida. Saya di sini akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Jadi, diperkirakan hari ini pukul 15.30 akan turun hujan yang lebat. Diperkirakan hingga pukul 19.30. Sekian perakiraan cuaca hari ini, saya kembalikan kepada Kansa dan Isfi. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Cika dan rekan saya Isfi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di sini dalam berita terkini bersama saya Akila dan rekan saya Fatia. Inilah berita selengkapnya. Informasi saat ini telah terjadinya tawuran oleh sekelompok anak muda yang berlokasi di Jalan Karangpawitan, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2024 di malam hari.
Saat aksi tersebut terjadi, ada salah satu pengendara motor yang sempat merekam kejadian tersebut. Dari awal mula para anak muda itu melakukan aksinya. Anak muda tersebut membawa senjata tajam berupa celurit dan beberapa alat tajam lainnya sebagai barang yang mereka pakai pada saat itu. Tersangka berjumlah lebih dari 10 orang dan di antara mereka pakai pada saat itu. Satu telah tertangkap oleh warga sekitar saat pihak kepolisian sedang menuju ke lokasi. Diduga aksi tersebut dilakukan karena terjadinya kesalahpahaman antara kelompok 1 dan 2 tentang permasalahan hak jalan. Mungkin itu saja berita dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Karawang dan sekitarnya mengalami suhu sekitar 25 derajat. Suhu ini menunjukkan jenis cuaca yang normal. Baik pemirsa, saya kembalikan lagi kepada Akila dan Fatia. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam PMI TV. Bersama saya Yumna dan rekan saya Alila. Inilah berita selengkapnya. Rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan merupakan rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Kata Tongkonan berasal dari tongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Dahulu, rumah Tongkonan menjadi tempat para bangsawan Toraja berkumpul untuk melakukan kegiatan diskusi. Rumah adat ini dahulunya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kekuasaan adat sekaligus perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja. Pada bagian depan rumah terdapat deretan dekorasi tanduk kerbau yang ditancapkan. Selain itu ada juga ukiran pada bagian dinding rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran ini bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Pola hias yang ada pada Tongkonan juga mengandung makna sosial, ekonomi dan religius magis terutama yang berhubungan dengan realitas kehidupan masyarakat Toraja. Rumah Tongkonan terdiri dari 2 bagian. Bagian bawah rumah biasanya digunakan sebagai kandang kerbau, bagian dalam rumah dijadikan tempat tidur dan dapur. Antara bagian bawah dan bagian atas dihubungkan tangga. Posisi atau letak tangga dan pintu disesuaikan dengan konsep kepercayaan masyarakat Toraja. Perbedaan jumlah ruangan satu tongkonan mengandung makna sosial dan ekonomi. Semakin banyak ruangannya, semakin tinggi kedudukan tongkonan tersebut. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kalila dan rekan saya Yumna. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Rena TV dengan saya Ayatul Husna Oktavia dan rekan saya Regina Amelia Tisa. Inilah berita selengkapnya. Telah terjadinya tsunami besar yang terjadi di Subulus Salam, Aceh pada Minggu 31 Desember 2004 pukul 13.30 yang volumenya cukup besar hingga meruntuhkan beberapa bangunan dan mengorbankan banyak nyawa. Diduga sebanyak 14 korban luka-luka parah dan 7 korban meninggal dunia. Korban belum bisa dibawa ke rumah sakit dikarenakan sulitnya jalanan tertutup oleh reruntuhan bangunan. Juga banyak rumah sakit yang terkena arus tsunami sehingga sulit untuk menerima pasien kembali. Pemirsa, ada satu hal yang sangat menarik yaitu ditemukan jasad anak kecil yang sedang memakai mukena di sebuah masjid. Berita sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Regina Amelia Tisa Dan saya Ayatul Husna Oktavia pamit mengundurkan diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam MNC TV. Bersama saya Syakila dan rekan saya Nabila. Ini berita selengkapnya. Pada sebuah kejadian ada seorang wanita dan pacarnya yang mengalami kejadian yang sangat mengenaskan di Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Saat mereka berjalan-jalan, mereka dihadang oleh para geng motor. Lalu mereka diikuti oleh geng motor tersebut. Lalu mereka dari belakang dipukul memakai bambu. Lalu mereka jatuh dari motor. Kemudian mereka dipukuli geng tersebut memakai kayu besar. Lalu mereka diseret ke tanah kosong, lalu mereka dipukuli dengan kayu dan dilindas dengan motor. Si korban patah tangan dan kaki. Lalu mereka ditemukan oleh teman sang korban. Lalu teman sang korban memberitahu kepada orang tua sang wanita.
Kemudian jasad mereka berdua ditemukan oleh para warga dan polisi dan sampai sekarang belum ditemukan para pelaku. Dan baru ditemukan 8 pelaku dan 3 pelaku belum juga ditemukan sampai sekarang. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syakila dan rekan saya Nabila. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.